Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Tesna Yuda Saputra, ya, Bapak pengajar IPS Ekonomi. Dan untuk pertemuan pada hari ini, ya, kita membahas materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, ya, ada empat kata, ya. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang seperti apa sih? Ya, yang dikatakan ini tentu aktivitas manusia yang positif, ya, seperti berniaga, berwirausaha, ya, berdagang, bekerja, dan lain sebagainya. Kenapa sih orang melakukan aktivitas itu? Ya, ini untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Nanti kita bahas, ya, kebutuhan ini apa saja. Nah, mengenai pokok materi, ya, di pertemuan ini yaitu membahas tentang makhluk sosial dan juga kelangkaan. Untuk lebih lanjut, ya, di negara kita, Indonesia, ya, setiap wilayah Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam, ya, yang berbeda-beda. Oleh karena itu, timbullah ketidakmerataan sumber daya, sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya tertentu di suatu wilayah. Ya, dalam artian, ya, Indonesia ini, ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke, seperti Papua dan Sumatera, ya. Sumber dayanya berbeda-beda, ya, sumber daya alam tentunya berbeda. Papua dengan Sumatera Selatan misalkan berbeda. Kalau di Papua misalkan tidak ada di sana dikenal tanaman karet, ya, sawit, ya. Kalau ada pun mereka sumber pangannya ya seperti sagu, ya, umbi-umbian dan lain sebagainya. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya, ya. Pokoknya setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda potensinya, keadaan alamnya. Sebelum ini Pak menyinggung, ya, tadi kan aktivitas manusia, ya. Di sini disinggung makhluk sosial. Ya, di sini ada definisinya. Pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial, yang artinya manusia akan membutuhkan bantuan orang lain atau makhluk lain. Ya, di sini ada gambar ilustrasi. Ini digambarkan situasi pasar, ya, di mana pasar itu tidak hanya ada penjual saja, tentu ada pembeli. Ya. Seperti halnya kita, ya, belum ada detik ini juga orang bisa kalau meninggal bisa menguburkan sendiri, belum bisa, belum ada, ya, kalau meninggal saja itu. Apalagi kita dalam memenuhi kebutuhan pangan, misalkan makan, kita makan beras misalkan, nggak mungkin kita menanam sendiri berasnya, padinya, ya, terus menggiling berasnya, nggak mungkin, ya. Mungkin untuk petaninya oke, tapi tidak semua orang bisa memenuhi semuanya, ya, daripada kebutuhan itu tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, menyinggung daripada materi selanjutnya yaitu kelangkaan sumber daya. Oke. Sebelum ini manusia di Indonesia ini banyak ragamnya, usianya, ya, jenis kelaminnya, itu berdampak pada perbedaan kebutuhan. Maka dari itu, ya, timbullah kelangkaan. Ya. Ini definisi kelangkaannya. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang ada, ya, dengan persediaan sumber daya
kebutuhan antara keinginan dan dengan akan sumber daya dengan kesediaan sumber daya yang ada, ya. Keinginan dengan sumber daya yang kita inginkan itu, ya, tidak seimbang, itulah yang dikatakan sebagai kelangkaan, ya. Ketidakseimbangan ini apa sih yang mengakibatkannya? Nah, nanti kita bahas. Ini ada gambar contohnya. Ini kelangkaan contohnya, maaf, ya. Premium habis, ya, masih kosong, misalnya itu tadi, ya, antara permintaan dengan kesediaan tidak seimbang. Ciri-ciri kelangkaan, ya, ini tadi, ya, tidak adanya sumber daya yang cukup, ya, atau barang dan jasa terbatas, ya, keinginan atau kebutuhan, nah, manusia tidak terbatas. Ini maksudnya gini. Tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang dan jasa terbatas, keinginan. Ini maaf, ada koma ya, guys. Sedangkan keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas, ya. Keinginan manusia itu, ya, pada dasarnya selalu ingin dan ingin yang lebih, ya. Awalnya ada motor, ya, terus ingin punya mobil, ya, belum punya rumah, ingin punya rumah, dan lain sebagainya, ya. Begitupun usia, misalkan Bapak contohkan usia TK, ya, dalam jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA, itu lain-lain kebutuhannya. Seragam, ya, tidak bisa kita samakan. Misalkan SMA pakai putih merah kan nggak mungkin, kan ada aturannya. Jadi itulah, berbeda-beda kebutuhan, selalu meningkat dan meningkat terus. Oke, demikian mungkin pemaparan dari saya, ya. Untuk lebih lanjut, ya, akan dilanjutkan di pembelajaran di Google Classroom, ya. Untuk itu, ya, Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.